bebas, jadi berkat buat yang lain. Oke, puji Tuhan, selamat pagi semua kepada semua orang-orang hebat yang ada di warga binaan dimanapun berada. Kalian tetap semangat dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu petugas yang memberi kesempatan buat saudara kita, anak-anak kami ini boleh beribadah bersama-sama, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi puji Tuhan waktu ini ya. Hari ini hari pahlawan, kita mengenang semua perjuangan mereka untuk memerdekakan Indonesia. Baik, tema kita hari ini hidup yang mewakili Tuhan Yesus di dunia. Saya ulangi, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama. Tema kita hari ini hidup mewakili Tuhan Yesus di dunia. Kedengarannya unik ya. Kalau yang lain-lain pada sibuk membela Tuhan mereka, justru kita tidak diminta untuk membela Tuhan, tetapi untuk mewakili Tuhan. Beda bukan antara membela Tuhan dan mewakili Tuhan? Jelas beda sekali. Ya kalau dipikir ya, Tuhan itu kan luar biasa. Betul. Hebat, kita tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak bisa menyatakan dirinya langsung kepada manusia. Perhatikan, Tuhan itu tidak bisa menyatakan dirinya langsung kepada manusia. Kalau Tuhan menyatakan langsung dirinya, kita langsung mati, saudara. Karena kekudusannya yang tidak sanggup untuk kita hadapi, nggak sanggup. Nah, saudara pernah mendengar istilah fisika alat pemantul, reflektor, bahasa Inggrisnya pemantul, ya. Nah, Tuhan itu mencari alat ini di dunia ini yang mewakili Dia, yang memantulkan. Ya, contoh, nggak mungkin kita bisa melihat langsung matahari. Ya, pasti langsung buta kita. Nggak taat. Nah, tapi matahari itu ada. Nah, supaya kita kenal dan tahu bagaimana kerjanya matahari itu, maka pakai alat pemantul. Sehingga nggak melihat langsung ke sana, tapi ke pemantulnya ini. Lalu di situ orang mengukur kekuatan sinarnya, kekuatan panasnya, dan lain-lain lagi. Itu namanya reflektor atau pemantulnya. Nah, Tuhan mencari alat itu. Dan ternyata pilihan Tuhan untuk menentukan siapa yang bisa jadi alat pemantulnya atau reflektornya. Puji Tuhan, saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya ini yang dipilih, ditentukan Tuhan untuk jadi reflektornya ini. Sehingga kalau orang ingin lihat matahari, gak perlu lihat langsung. Lihat sinarnya. Nah, kita inilah sinarnya Tuhan yang ada di dunia, yang mewakili pribadi Tuhan yang ada di dunia. Saudara-saudara warga binaan, ingat, saudara pun di tempat yang tidak enak itu, Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita semua. Maka setelah kita diampuni, walaupun masih ada di tempat itu sebagai warga binaan, saudara tetap jadi wakil Tuhan, menjadi alat pemantulnya Tuhan. Catat itu. Sehingga semua gerak-gerik kita, semua perkataan kita, semua aktivitas kita sehari-hari, dimanapun, karyawan-karyawati, para pengusaha, bahkan para pensiunan, kemana saja kita pergi,
jarak jauh maupun dekat, melakukan hal besar ataupun kecil, kita tetap pemantulnya yang mewakili Tuhan di dunia. Ini luar biasa. Nah, saudara, berapa hari yang lalu, ya, saya ada di sebuah rumah makan, diajak oleh anak-anak saya. Nah, saya melihat rumah makan itu cukup sibuk dan karyawannya sedikit. Udah selesai anak saya bayar makanan itu, terus saya lihat kira-kira tempat mereka meletakkan piring kotor, gelas apa ini di mana. Sambil anak saya bayar, saya lihat kiri kanan, oh di situ. Saudara, hal biasa saya lakukan. Saya ambil ya tumpukan piring yang bekas kami makan. Terus saya bawa ke sana. Nah, kebetulan pemiliknya itu adalah anak Tuhan juga, saya kenal. Lalu dia berkata kepada karyawan yang lain, lihat itu, pelanggan ini luar biasa. Nah, seperti itu hidup kita. Buat saya hal yang biasa. Ya karena daripada saya diam-diam, toh anak saya masih bayar, dan saya bawa itu ke belakang. Hal kecil. Tapi itu bisa jadi contoh. Bahwa seorang jangan mentang-mentang kita ini pelanggan, kita ini bos, lalu minta dilayani terus, tidak. Ayo. Hal-hal kecil. Jadikan ini contoh dalam hidup kita untuk melihat orang lain melihat kita, dan kalau kita mewakili Tuhan Yesus, maka otomatis Tuhan Yesus itu dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, ada contoh lain lagi, dan ini sederhana sekali. Saya perhatikan begini. Kalau saudara pergi ke suatu tempat dan melihat ada rumah besar, megah, tapi kotor, nggak terawat. Rumputnya tinggi di depan di halamannya, ya nggak dibersihkan rumahnya itu. Terus, saudara ada di satu daerah, saudara ngelewat satu tempat, dan di pinggir jalan itu, di tempat parkir mobil, saudara melihat, Usman apa kabar? Ya, saudara melihat ada mobil mewah. Bilang aja BMW kah atau Mercedes, pokoknya mobil mewah. Tapi kotor. Sudah jelas, sudah lama mobil itu diparkir di situ. Karena debunya di seluruh badan mobil itu nampak sekali. Pernahkah kita menyadari? Saya tes ini ke cukup banyak orang. Ayo kita mikir. Jadi setiap kali kita melihat sebuah rumah mewah, megah, tapi nggak terawat, melihat mobil mewah juga nggak terawat diparkir di pinggir jalan. Saudara tahu nggak? Mengapa di hidup manusia, ini unik saudara, mengapa di hidup manusia begitu melihat mobil dan rumah yang mewah tapi nggak terurus? Sadar nggak? Langsung muncul. Saya bilang, aduh seandainya punya aku. Nah itu lain, itu bukan ya. Saya nggak pengen rumah besar, ngarawatnya repot. Saya juga nggak pengen punya mobil, apalagi mobil mewah, mahal perawatannya. Saya lebih suka naik angkot. Ternyata setiap kali kita melihat rumah mewah yang tidak terawat, melihat mobil mewah yang tidak terawat, itu langsung muncul di benak kita. Yang punya siapa ya? Yang punya siapa? Ayo coba mikir semuanya. Pernah nggak itu kepikir di hidup kita? Nah itu saya pelajari. Iya ya. Mengapa naluri manusia kalau melihat mobil mewah, rumah mewah tidak terurus, itu kok langsung kepikir yang punya siapa? Betul nggak? Saya minta saudara jawab yang di Zoom, Instagram, Facebook. Itu aneh.
Kenapa langsung mikir yang punya siapa? Wah, luar biasa. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Ya, begitu pula dengan hidup kita. Apapun, ya. Oh, salam kenal juga, Mbak John Naibau. Ya. Apapun keadaan kita, apapun, siapapun kita, ternyata dunia akan mengetahui, akan cari tahu siapa yang punya ini. Ya, penasaran dengan pemiliknya. Itu luar biasa, saudara. Aneh. Jadi semua orang yang saya ajak merenungkan fakta ini, pasti mereka langsung pikir yang punya siapa. Dalam hal ini, kita ini milik Tuhan Yesus. Kita buka dulu ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Oi, ada aktor laga terkenal Pak Irwan Chandra. Apa kabar nak? Ya, oke ya, kita belajar terus ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus? Ada yang diam di sini, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan dan yang membuat kalau saudara dan saya dipilih jadi rumah Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan, yang milik Tuhan, maka kita bukan milik kita sendiri. Jadi setelah hidup ini dibeli oleh Tuhan Yesus, nanti ayat 20 kita melihat itu, ternyata saudara, kita ini dipilih menjadi rumah Tuhan. Wow, luar biasa. Dan karena kita rumahnya, Roh Kudus yang milik Tuhan itu diam di dalam kita, ternyata kita bukan milik kita sendiri. Saya beri ilustrasi ya. Waktu Indonesia selama 10 tahun, presidennya namanya Joko Widodo, masih ingat? Ya, wah ini presiden pertama yang kita punya dari 8 presiden yang pernah ada di Indonesia selama 80 tahun ini. Ternyata Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang sangat merakyat. Lihat kalau kunjungan kerja, dinas, selalu belusukan ke kampung-kampung yang kumuh. Kalau malam hari, ya jam 11 ke atas, presiden ini langsung belusukan ke daerah-daerah miskin. Ya bawa hadiah, waduh itu banyak yang terkejut. Nah misalnya suatu hari, namanya presiden, bisa tahu tiba-tiba pusing sebentar. Nah pas belusukan itu Pak Presiden pusing. Lalu minta ajudannya, coba aku mau mampir ke rumah itu, aku mau istirahat sebentar. Ayo saya ajak saudara mikir fakta ini. Presiden hanya istirahat sebentar. Mungkin ya 3-5 menit lah, cuma duduk santai ya untuk menghilangkan rasa capeknya atau pusingnya kita. Saya tanya kepada saudara, itu cuma numpang sebentar berapa menit saja. Rumah itu berubah nggak statusnya? Jelas berubah. Wih, rumah ini pernah diampiri presiden pernah masuk. Ini intermezzo saja. Rumah yang jelek itu, kalau dijual, setelah diduduki presiden cuma berapa menit, harganya naik nggak dari harga normal? Pasti naik. Nah pertanyaannya,
Seandainya presiden nginap semalam saja di rumah itu, seandainya, wah ceritanya akan lain lagi. Nah menurut 1 Korintus 6 ayat 19, yang buat presiden itu Tuhan kita. Enggak cuma memilih hidup kita, tubuh kita sebagai untuk mampir, tapi dia mau tinggal di hidup kita. Ya, perhatikan. Ini kan luar biasa. Maka itu seperti rumah yang dihampiri presiden itu cuma mampir. Wah, pasti berubah. Oh ya, ada yang komen ini dari Tulungagung. Pasti di depan rumahnya dipasang papan besar. Presiden pernah tidur di sini. Betul itu. Nah saudara, kembali Phil, 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi saudara dan saya ini enggak cuma beragama Kristen. Catat, kita ini tidak hanya sekedar beragama Kristen. Tapi Tuhan memilih hidup kita menjadi rumahnya. Dia diam, dia tinggal di rumahnya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, yang diam di dalam kamu. Coba TSI-nya, Phil. TSI-nya, ya. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan lebih tahu. Jangan lupa bahwa tubuhmu ibarat ruang maha kudus. Wih, keren sekali. Untuk roh Tuhan, yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal di dalam dirimu. Esther sambil dengar ya, artinya tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Ini luar biasa. Saudara, seandainya kita ini sakit, maaf ya, Lili, terima kasih, senang Bapak kamu hadir. Seandainya kita sakit, di tubuh kita ada penyakit. Bahkan maaf, kalau ada yang, kalau ada yang kena penyakit kulit sekalipun, saudara percaya, yang Maha Kudus tetap milih tinggal di tubuh kita. Walaupun ada penyakit dan percaya mujizat itu terjadi. Ini yang Tuhan mau kita percayai. Ini hebatnya 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau kita milih rumah, mau beli rumah, mau bangun rumah, kita pasti yang bagus dong carinya. Yang mewah, yang begini. Betul, itu manusia. Tapi Tuhan kita yang Maha Kudus tidak pernah milih bentuk tubuh kita. Tidak pernah milih kita ini sakit atau sehat, tidak. Tubuh ini rumahnya. Itu keputusan kekal. Tidak bisa diganti. Coba FYH-nya, kita melihat. Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang belajar saat ini, ngalami putus asa dalam hidup, ngalami kemiskinan, ayo kita harus tahu Tuhan menolong. Ya, FYH. Apakah saudara belum juga insaf? Wih, tegas ini ya. Bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara. Diberikan, wih, jadi rumahnya. Dan ia hidup di dalam saudara. Saya ulangi ya terjemahan ini. Apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara. Dan ia hidup di dalam saudara. Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri. Haleluya. Ini luar biasa. Tubuh kita bukan milik kita. Tadi malam saya dapat sebuah kisah nyata. Terjadi tahun 2014 yang lalu. Ada 2 orang pelaut
dari Amerika Selatan. Ya, seperti biasa mereka melaut cari ikan. Ternyata cuaca berubah, badai datang, perahu mereka rusak, motornya mati, alat-alat GPS untuk lihat arah rusak, kena air semua. Berhari-hari mereka nggak ada harapan. Mau kemana? Mereka cuma minum air hujan. Kalau mereka bisa tangkap burung yang terbang-terbang, mereka ambil, mereka makan. Ini saya nggak bisa bayangkan, nggak pakai dimasak, nggak pakai. Mereka bisa tangkap ikan, langsung dimakan, nggak pakai masak, karena mau masak di mana. Setelah hampir 2 bulan, sebulan, teman yang satu nyerah. Aku nggak tahan hidup seperti ini. Akhirnya dia meninggal. Nah, dibuang ke laut. Nah, teman yang satu ini, saudara, baru bisa menemukan pantai sebuah pulau setelah 480 sekian hari. Dan dihitung itu 14 bulan. Tubuhnya sudah rusak. Karena apa? Kena panas laut tuh, saudara. Yang pernah kena panas laut 2 hari saja bisa bayangkan seperti apa. Dan kisah ini gempar. Bahkan keluarga sudah lama membuat upacara penguburan dia, petinya kosong. Kan dianggap sudah mati. 14 bulan terapung-apung di laut. Gak bisa bayangkan. Nah, ternyata ada bukunya, kisah itu. Lalu ditanya oleh orang, apa yang buat kamu bisa bertahan? Cuma satu kalimat ini. Aku gak ingin mati. Aku mau berjuang untuk hidup. Entah dengan cara bagaimana. Bahkan dalam cerita itu, kalau sudah berapa hari gak ada hujan, mereka minum air kencing mereka sendiri. Habis gimana? Gak mungkin minum air laut. Kayak 14 bulan terkatung-katung terapung di laut, nggak bisa bayangkan. Nah ini, dan orang ini percaya Tuhan. Jadi waktu diwawancara, dia bilang, aku nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Yang mau berharap ke siapa? Alat komunikasi mati. Aku cuma tahu ada Tuhan yang jaga aku. Aduh, waktu saya baca itu saya menangis hebatnya. Saya percaya nggak ada orang mencoba kayak begitu. 480 sekian hari, 14 bulan terkatung-katung di laut. Dia nggak ngitung sudah berapa kali kena badai, kena ombak, kena empas. Bayangkan laut. Saudara, ayo belajar. Di situ kita melihat Tuhan itu selalu ada dengan kita. Maka itu jangan kita pernah putus asa menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memilih saudara dan saya untuk tinggal di hidup kita sebagai rumahnya. Bukan cuma mampir, rumahnya. Maka itu seluruh aktivitas kita, perkataan kita, cara kita mendengar, cara kita melihat, apa saja. Itu dilihat oleh orang. Randy, selamat pagi. Ya, kalau kita bisa percaya ini, tubuh ini rumahnya. Aduh, luar biasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Maka itu ayo kita melihat sekarang apa yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu tinggal di rumahnya. Ayat 20, 1 Korintus 6, ayat yang ke-20. Ya, 1 Korintus pasal 6. Sebab, nah kata sebab ini yang kita harus tahu. Sebab kamu telah dibeli, ya. Perhatikan, sebab kita ini sudah dibeli. Dan harganya telah lunas
dibayar. Saudara, ketika firman ini tertulis, orang Philadelphia hadir. Ketika firman ini tertulis ribuan tahun yang lalu. Ini hal yang luar biasa. Zaman itu belum ada sistem kredit. Betul? Kalau orang beli apa-apa, barter atau lunas. Nah, maka itu dengan jelas di ayat ini, ditulis. Baca lagi, Phil, buka, belum selesai. Ya, ini penting kita melihat. Sebab kamu tahu, sebab kamu telah, bukan akan, telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Oh, ini luar biasa. Kalau waktu itu hanya tertulis sebab kita sudah dibeli tanpa ada penjelasan lunas dibayar, boleh nggak saya berpikir, kalau nggak belum lunas ya berarti kita dikredit oleh Tuhan. Kan nggak mungkin kita dikredit. Hebatnya Tuhan kita, haleluya. Jadi kita sudah lunas. Ini salah seorang saudara sedang gabung, dia pakai telepon WhatsApp dari Manokwari. Ini anak saya, dia seorang guru sedang sakit, berobat di kota Manokwari. Lihat, hidupmu Esther sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan harganya lunas dibayar. Ini luar biasa. Ya sudah, kalau sudah lunas dibayar, berarti kita bukan dikredit. Milik siapa kita ini? Ibaratnya begini, saudara sudah beli HP. Saudara sudah beli motor. Atau saudara sudah beli rumah. Saudara sudah beli jam tangan. Dan harganya lunas. Maka yang punya toko tidak punya hak untuk ngurus barang itu. Selain dikredit, tokonya, penjualnya masih punya hak untuk mengurus karena belum lunas. Tapi Tuhan Yesus sudah beli kita lunas. Dibayar. Maka itu lihat kalimat terakhir. Ya, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, dari Bandung ada komen. Ini yang jadi pembeda. Yesus bayar dengan lunas, nggak dikredit. Dengan melakukan seperti ritual-ritual keagamaan, puasa, amal baik, dan lain-lain. Betul. Nah, karena sudah lunas dibayar, kita nggak perlu melakukan apa-apa. Lunas kok. Kalau saudara beli barang, itu hak saudara. Sudah dibayar. Yang punya toko nggak punya hak untuk itu. Saudara, ayo kita punya konsep ini. Tahun 88 kok saya tidak salah, saya lupa. Ya, itu kesekian kalinya saya ke Kutai Barat. Ya, Kutai Barat itu Kalimantan Timur. Lewat dari kota Samarinda, naik taksi air istilahnya. Ya, itu kalau mau lebih mudah karena jalan darat masih susah sekali. Nah, taksi air tahun itu sekarang sudah ada jalan darat. Dari Samarinda sampai ke Melak, sampai ke kampung-kampung di Kutai Barat itu. Saya pertama kali ke sana tahun 75, bulan November. Enggak ada jalan sama sekali. Nah, kali itu saya datang dengan seorang pengusaha dari Samarinda. Ya, Pak Halim Saifuddin. Ini pengusaha yang sangat diberkati Tuhan dan cinta masyarakat pedalaman. Gereja-gereja ya ditolong banyak. Hampir seluruh gereja di pedalaman Kalimantan Timur waktu itu, alat musiknya, gensetnya karena nggak ada listrik, itu Pak Halim ini yang menyediakan. Orang ini luar biasa. Nah, kali itu saya pergi dengan Pak Halim ini sampai ke pedalaman, ke satu kampung namanya Mencimai. Nah, ini kampung orang Dayak Benoa. Nah, ada satu gembala yang saya kenal dan kami nginap di situ. Begitu tiba, Pak Halim ini keluar masuk, sedang mencari sesuatu. Akhirnya saya
tanya, Pak Halim, cari apa? Karena betul-betul seperti penasaran. Ini kisah nyata. Saya cari motor. Oh ya, mau kemana? Oh enggak, bukan untuk saya. Dengan 4 tahun yang lalu, saya belikan motor untuk pendeta ini. Supaya bisa bebas pelayanan. Ya, dibelikan motor. Dipikir kemana motornya? Kok tidak ada? Ya, ya udah dia diam saja. Tapi maaf, aduh, kok keputus ini. Ya, akhirnya saya bilang, ya kenapa? Maaf ya, ini IG-nya ada gangguan sebentar. Karena nggak ketemu motor itu, ya saya bilang, Pak Halim ya tanya saja toh kepada gembala ini. Dia bilang, saya nggak enak. Ya kok takutnya saya tuh nggak percaya. Saudara ringkas cerita, boleh nggak saya yang tanya? Ya udah, akhirnya saya tanya, siapa? Manggil Pak. Pak Halim katanya pernah belikan motor. Iya, dia bilang begitu. Dengarkan ini. Tapi saya nggak pernah terima motornya. Nah, Pak Halim ini marah, saudara. Dengar, ini kisah nyata. Saya kalau ingat itu, aduh Tuhan, tolong kami. Lalu Bapak terima apa waktu itu, 4 tahun yang lalu? Dia masuk ke kamarnya. Dia keluarkan 1 lembar kwitansi. Saya cuma terima ini dari utusan Pak Halim 4 tahun yang lalu. Saudara, saya jadi geli tertawa. Ini hamba Tuhan polos sekali. Pak Halimnya jadi emosi sambil pegang kwitansi itu. Ini sudah lunas. Maksud saya, Bapak yang ambil ke dealer di Samarinda. Karena Pak Halim gak mau repot. Dengan kwitansi ini lunas. Saudara, namanya hamba Tuhan pedalaman, maaf. Saya lihat wajahnya polos sekali. Oh begitu. Bayangkan. Jangan merendahkan dia ya. Karena ini pedalaman. Lalu Pak Halim marah. Kedua, kepada siapa? Dealernya. Seharusnya dealernya itu kan nanya dia setelah sekian bulan. Ini kok nggak ada yang ngambil motor ini? Wajar bukan? Iya. Nah, ini ada LPKA Muara. Saudara perhatikan. Saya di situ belajar. Kalau kita tidak sadar dan lupa bahwa hidup ini sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, jangan sekali-kali kita lupa dan menyerahkan diri kita, maaf, kepada iblis. Dalam hal apa? Maaf ya. Jadi nggak mungkin ada motor bodoh. Maaf ya. Sudah dibayar lunas oleh yang beli, nggak tahu bagaimana ceritanya. Suatu hari yang punya motor ini cari, kok motornya nggak ada. Ditanya serumah, nggak ada yang pakai. Ini ilustrasi saja. Ternyata motor ini balik sendiri ke dealernya. Bisa ngerti nggak ilustrasi ini? Ini kan motor bodoh sekali. Saudara, sebelum kita dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga lunas dibayar, kita ini milik siapa? Milik setan. Kita ini milik setan. Betul? Nah, betapa bodohnya kita. Kalau Yesus sudah beli harga lunas, lalu kita kembali ke pemilik lama. Ampuni kami Tuhan. Betapa bodohnya kami ini. TSI-nya, ayat 20-nya. TSI-nya. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus. Nah, ini pakai kata tebus, ini pegadaian. Ya, hanya satu hal. Kalau orang bicara ditebus,
itu pasti pernah dipinjamkan orang di Pegadaian atau ke pemilik barang apa ya, pokoknya ditebus. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Betul, bahkan tak ternilai harga pembelian Yesus atas hidup kita dari pegadaian setan itu. Dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Tuhan. Terima kasih. Evaya-nya, Evaya. Kita lihat. Terima kasih Bapak, hidup ini milikmu. Karena Tuhan telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau Evaya ada penegasan. Karena dialah yang memilikinya. Jadi selama setan tahu, ingat ya, selama sumber dosa tahu, selama neraka tahu, selama iblis-iblis itu tahu bahwa hidup saudara dan hidup saya itu milik Yesus karena dia sudah beli. Seperti ilustrasi pendeta di pedalaman ini. Jadi dia harusnya bawa kwitansi tanda lunas ke dealer yang di Samarinda, ambil. Maka penjual motor ini, dealernya di Samarinda, tidak berhak untuk menahan motor yang sudah dibayar lunas. Ayo hari ini semua kita mikir, yang susah tidur, yang hidupnya penuh kekhawatiran, yang hidupnya penuh ketakutan, hidup rasa tidak aman, tidak nyaman, banyak gangguan semuanya. Ayo hari ini saudara membuat sebuah penegasan kepada si kunyuk yang mengganggu hidup saudara. Sehingga merasa nggak tenang, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman, gelisah. Ayo hari ini kita merubah konsep ini. Renungan yang Tuhan beri kepada saya hari ini adalah kelegaan. Aduh, hidup yang lega itu enak sekali. Lega, nggak ada beban. Karena sudah dibeli. Yesus yang bertanggung jawab. Lagi sekali ilustrasi. Kalau saudara punya barang yang sudah saudara beli dan barang itu rusak. Barang itu nggak pernah khawatir. Sebab apa? Dia tahu. Yang punya aku ini pasti akan ngurus supaya aku nggak rusak. Betul? Nah inilah fakta. Kenapa Tuhan memilih kita untuk mewakili dia, bahkan cara dia memilih kita. Dia beli hidup kita dari pegadaian dosa. Dia tebus hidup kita dari pegadaian dosa. Dia beli kita dari, rumah penjualan. Belum lama, ya, salah seorang cucu saya pas ulang tahun, umur 5 tahun, ternyata orang tuanya memberi dia hadiah. Seekor anak anjing. Wih, harganya mahal itu, saudara. Lucu sekali. Nah, memang cucu saya ini suka dengan hewan peliharaan. Saudara, pagi-pagi di hari ulang tahunnya, dia bangun seperti biasa. Dan sengaja ada kotak yang disiapkan bapak mamanya. Terus dipakai kado begitu, pita semuanya. Aduh, anak ini senang sekali. Begitu dia buka, dia menjerit berteriak senang sambil menangis. Dan dia peluk anak anjing itu. Nah, saya perhatikan betapa cucu saya ini sayang kepada anjing itu. Dia jaga, dia rawat. Tidak boleh kotor, tidak boleh keluar rumah, ya, supaya kakinya nggak kotor, bulunya nggak kotor. Luar biasa, dia sayang. Nah, anjing ini nggak perlu panik. Aku besok makan apa ya?
Aku bagaimana? Gak perlu. Sebab dia tahu ada yang sayang dia. Dan ada yang memiliki dia. Nah maka itu, kalau Tuhan memilih kita menjadi wakil dirinya di dunia, ada jaminan yang luar biasa. Katakan amin. Dia menjamin hidup ini. Asal kita nurut, asal kita hidup benar, asal kita berkenan kepada dia. Betul? Seandainya anak anjing yang milik cucu saya ini nakalnya luar biasa. Suka ngerusak ini, ngerusak itu. Nggak mau nurut, lari ke sana, lari ke situ. Lompat semuanya. Ya jengkel juga bukan? Nah seperti itu hidup kita. Kalau sudah dibayar lunas. Coba FIH-nya lagi, Phil. Ternyata ada beda. Terjemahan FIH ini ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Karena Tuhan telah membeli saudara, membeli kita dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara. Ini keren. Setiap bagian. Ya, dari telinga, dari pikiran, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari hati, dari semua anggota-anggota bagian tubuh kita, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Karena begini saudara, Paulus pun menulis ya kata ini. Izinkan Tuhan memakai seluruh anggota tubuhmu menjadi alat-alat kebenaran. Coba Phil buka Roma 6 ayat 13. Ada kata implisit, ada kata jelas. Seluruh anggota tubuhmu. Tadi Evanya, seluruh bagian tubuhmu. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, kejahatan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Lagi sekali, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. TSI-nya. Ini sungguh luar biasa. Lemon juga. Lemon. Ya. Oke, maaf ini ngomong sama anak saya. Jangan menyerahkan anggota tubuhmu menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sebab dulu kamu mati secara rohani, tetapi sekarang rohanimu sudah dihidupkan kembali. Maka hendaklah seluruh anggota tubuhmu digunakan sebagai alat untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, ayat ini menjawab pertanyaan saya. Kalau saudara pernah baca Injil Matius, saya lupa pasal 5 atau pasal 6. Tuhan Yesus berkata begini. Kalau matamu yang kanan itu berdosa, cungkilah dia. Karena lebih baik kamu masuk ke surga dengan satu mata daripada dengan dua mata kamu masuk neraka. Kalau tangan kirimu yang salah, potonglah dia. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu tangan. Nah itu saya itu mikir, ini model apa? Kan ini satu tubuh. Nah baru ada ayat Roma 6 ayat 13 ini. Ternyata begini ya. Ada orang murid Yesus. Luar biasa. Ya, mulutnya kalau bicara selalu memberkati. Telinganya dia jaga betul-betul tidak mau dengar yang salah. Hatinya dia jaga untuk enggak ada kekotoran, kekhawatiran, kejahatan yang masuk. Ya, tangan kakinya semua dipakai Tuhan. Tapi matanya itu kurang ajar. Bisa enggak itu terjadi? Maka itu mari semua kita ya dalam hidup ini Matius 5:29. Terima kasih Phil. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini luar biasa. Maka itu saudara, setelah kita dibeli dan harganya lunas dibayar, ayo mulai hari ini setiap kita ya menyerahkan, ingat ini, menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai alat-alat kebenaran. Semua. Ayo mulai dari mata kita, pikiran kita, telinga kita, mulut kita. Ya, ada orang rajin berdoa. Ada orang rajin baca Alkitab. Tapi hatinya jahat. Ada seperti itu. Maaf sampai saya charger. Nah, maka itu kalau firman ini berkata seluruh tubuhmu. Weh, ini hal hukum yang luar biasa. Jadi ayo mulai hari ini kita hidup dalam kebenaran ini. Jadi wakil Yesus itu untuk seluruh, perhatikan, untuk seluruh kehidupan kita. Jadi kita pergi kemanapun juga, kita jalan kemanapun juga, kita melakukan aktivitas apapun juga. Orang melihat karakter Yesus lewat kita. Bagian terakhir. Lalu bagaimana supaya karakter Yesus itu masuk ke hidup kita? Ada cara sederhana. Hidup bergaul dengan Tuhan. Maka nanti kita nular. Ya, ternyata hidup bergaul itu akan menularkan sesuatu dari orang seorang atau lebih yang kita sangat respect, kita sangat idolakan. Itu akan nular. Lihat anak-anak remaja, ya, anak-anak muda, lihat itu. Ya, ini cuma cerita saja. Berapa cucu saya, ya, itu cerita, maaf ini ya, cerita itu mengidolakan Blackpink. Saya juga nggak tahu Blackpink itu apa. Ternyata grup anak-anak muda dari Korea. Oke. Nah, belum lama kan buat konser di Jakarta, tapi konsernya hancur karena hujan deras. Nah, cucu saya bilang, aduh sedih opa. Nggak apa-apa. Ya. Terus di Taipei ini saya punya cucu perempuan satu, masih kecil. Aduh, idolanya itu film Frozen. Ya. Jadi kemana-mana dia bawa tas, bonekanya Frozen. Dia sebut nama ini, nama itu. Lah, saya itu nggak hafal. Istri saya tahu namanya ini siapa. Nah, itu mengidolakan. Jadi cucu saya perempuan di Taipei ini, kalau pakai pakaian ingin yang pakai rumbai-rumbai yang rame-rame itu. Nah, idola. Ternyata mengidolakan seseorang. Itu ingin hidup orang itu seperti yang jadi idolanya. Dan itu tidak salah. Memang itu manusia. Nah, jadi kalau saudara mengidolakan Tuhan Yesus, mengagumi Tuhan Yesus, otomatis akan nular. Kalau pribadi di Perjanjian Lama, saya punya satu idola, yaitu Yusuf. Waduh, Yusuf ini luar biasa. Maka itu kalau saya sharing cerita mengajar tentang hidup Yusuf, itu sudah masuk ke hidup saya. Saya bisa cerita secara detail bagaimana Yusuf ini hebat sekali, saudara. Nah, jadi ada dua yang kita bisa memiliki karakter Yesus. Yang pertama, hiduplah bergaul dengan Dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak putus. Terus mikirkan Dia. Yang kedua, idolakan Tuhan Yesus. Nanti kita akan ketularan karakternya itu. Wah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Keren ya kalau kita bisa mengidolakan Tuhan Yesus. Apa-apa kita ingin seperti Dia. Apa-apa kita ingin seperti Dia. Apa yang kita ketahui tentang karakternya. Apa yang kita ketahui tentang sifat-sifatnya. Ayo kita miliki. Weh, kalau kita memiliki itu, hidup ini sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Maka itu dalam pergaulan. Maaf ya warga binaan. Pasti
sekian waktu kalian ada di satu sel, di satu tempat, di satu ruangan. Pasti kalian saling belajar, mengikuti hal-hal dari saudara dalam satu sel itu wajar. Yang dulu sebelum kita masuk ke situ nggak ada hal-hal itu. Tapi begitu masuk, sekian lama kumpul, pasti saling mempengaruhi. Nah, seperti itu yang Tuhan Yesus ingin. Dari hari ke hari yang Tuhan kerjakan, kita lihat dia kerjakan apa, dia buat apa. Itu lewat firman-Nya. Kita bisa mengenali sifat dan karakter Tuhan. Lalu setelah kita mengenali dan kita idolakan, otomatis kita akan menjadi seperti dia. Oke, sebelum saya akhiri. Kali, kenapa kamu milih tema ini? Ya, ayo. Kenapa? Ya, Masih ada kali? makasih, masih Pi. Ya, saya tunjukkan Ya, dulu. jadi tema ini saya pilih karena ya setiap hidup kita ini pasti punya tujuannya masing-masing ya. Apalagi ya selama kita masih hidup di dunia ini, bagaimana kita membawa diri kita ini seperti Tuhan, ya. Dan Amin. membawa kehidupan kita ini seperti Tuhan, begitu. Ya, jadi kita juga sama-sama belajar ya bahwa di dunia ini itu adalah hal yang bisa dibilang mudah hilang. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam kasih-Nya, bahkan kita bisa menyatu dengan Tuhan, hidup kita ini jadi lebih berharga dan lebih bermakna. Amin. Apalagi saudara-saudara yang ada di dalam, ya bagaimana kita membawa pola hidup kita jauh lebih baik lagi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah hidup kita ini wakil Tuhan Yesus di atas bumi ini untuk melawan si kunyuk, untuk melawan kuasa gelap. Ya, jadi ya mungkin itu sedikit dari saya, Wapi, kenapa saya Ya, memilih puji tema Tuhan. ini. Ayat terakhir. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 1. Ini akhirnya kita akan jadi seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Siapnya untuk jadi berkat kemanapun kita berada. Jadilah pengikutku. Ya, inilah bukti mewakili Yesus. Paulus berkata, jadilah pengikutku, bukan sombong, ya. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. AYT. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku, seperti aku juga terhadap Kristus. BS, ikutilah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. TSI, jadi ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. VMD-nya, Vel. Ya, ayo, kapan kira-kira saudara dan saya berani berkata ini kepada semua orang yang kenal kita? Ikutilah teladanku, oh sama ya, sama seperti aku meneladani Kristus. FIA-nya, saudara, hendaknya mengikuti teladan Kristus. Nah, ini semua yang kita harus tahu. Jadi, dimanapun kita berada, dalam kondisi setidak enak apapun, ayo kita menjadi wakil Yesus. Sehingga setiap orang yang ketemu kita, setiap orang yang melihat hidup kita, mereka langsung berkata, ih, dia identik loh, dia itu sama dengan Tuhan Yesus. Suka mengampuni dan sebagainya. Nah, tapi juga jangan lupa, kalau kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar, maka hidup ini milik Tuhan Yesus. Dan dia yang menjaga, dia mengamankan, dia melindungi kita. Karena pemilik itu nggak mungkin menginginkan barangnya rusak, ya, apalagi dicuri. Begitu ya saudara, maka hidup seperti ini akan bahagia sekali. Aman rasanya, tidak ada yang kita takuti, nggak ada yang kita gelisahkan. Karena ada pemilik kita yang luar biasa. Puji Tuhan, selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa lagi. Ya.